Suster, frater, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Cara yang paling gampang adalah pertanyaannya, apa yang bisa saya bawa pulang dalam refleksi minggu ini kalau Anda mengikuti perayaan Ekaristi? Salah satunya itu, sekalian juga Anda bagaimana mengikuti semua perayaan Ekaristi secara full dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mau otak-atik gampangnya untuk bagaimana merenungi bacaan hari Minggu, kita akan melihat ada korelasi antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Lalu korelasi kedua bacaan ini itu digenapi dengan bacaan kedua. Itu yang paling sering. Maka ketika bacaan pertama mau ngomong tentang janda miskin dengan satu orang anak yang mempersembahkan kepada Nabi Elia sesuatu yang menjadi makanan satu hari itu pada akhirnya berbuah sesuatu yang lebih. Nah, bacaan Injil juga sama. Seorang janda miskin itu juga memberikan 2 peser. Lalu ini nyambung. Mengapa ini menjadi sebuah bacaan yang diangkat? Karena bacaan kedua itu menegaskan Yesus pun juga sama memberikan persembahan dirinya satu-satunya sebagai pengorbanan terhadap penghapusan dosa. Itu paling gampangnya untuk melihat bagaimana merenungi bacaan-bacaan hari Minggu. Nah, lalu ada 2 poin sebetulnya yang saya mau ajak refleksi dan saya berikan kepada Anda untuk refleksi minggu ini. Poin yang pertama adalah ada istilah Latin yang mengatakan intentio pura. Itu artinya maksud yang murni. Bagaimana cara menjelaskannya? Bapak Ibu teman-teman, inilah salah satu ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu salah satunya adalah hidupnya penuh dengan kebaikan, bukan kejahatan. Hidupnya penuh dengan ketulusan, bukan kepalsuan. Maka kalau Anda melihat dan mendengar Injil hari ini, para ahli Taurat itu memperlihatkan sebaliknya. Yang notabene, yang seharusnya adalah tokoh agama, malahan kerap itu memperlihatkan intensio pura-pura. Saya menggabungkan istilah Latin dengan istilah Indonesia ya. Intensio pura, maksud yang murni. Tetapi para ahli Taurat hari ini itu memperlihatkan intensio pura-pura, maksud yang tidak sesungguhnya. Intensio maksud yang pura-pura, maksud yang tidak murni. Dan disinilah sebetulnya Yesus mau mengingatkan kepada kita. Agar apa? Agar berhati-hati terhadap sikap hidup yang palsu dan juga yang munafik. Yang mengutamakan kebenaran lahiria semata, yang mengutamakan sesuatu yang tampak baik secara lahiria. Maka dalam kitab Roma itu ditekankan orang-orang macam ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak didiami oleh Roh Kudus. Orang-orang macam ini itu orang-orang yang tidak mempunyai kasih karunia Allah. Karena apa? Karena hanya sekedar memperlihatkan sesuatu yang tampak baik. Dan lebih lanjut dalam Injil hari ini, Yesus itu secara tulus memberikan perhatiannya kepada janda yang hidupnya sendirian. Kalau kita mau ngomong kata perhatian, gampangnya adalah memberi hati. Karena perhatian. Yesus secara tulus memberi hatinya kepada apa? Kepada janda yang miskin. Maka konteksnya, kalau kita lebih memahami, di daerah Bait Suci yang dinamakan pelataran untuk perempuan itu terdapat peti persembahan yang berisi 13 peti yang berbentuk nafiri atau gampangnya berbentuk trompet, karena memang petinya bentuknya trompet. Yang itulah yang untuk memasukkan persembahan. Mengapa ada 13 peti? Karena masing-masing peti itu sesuai dengan intensi masing-masing. Ada yang untuk perawatan rumah ibadat, ada yang untuk menggaji pegawai, ada yang untuk membeli anggur, dan sebagainya. Jadi ada 13 peti ketika orang itu mau memberi persembahan. Bayang ya, ada 13 peti yang berjejer. Nah, rupanya Yesus terus mengawasi orang-orang yang memberi persembahan untuk beberapa waktu. Dan ia melihat sejumlah orang kaya memberi persembahan yang sangat besar. Sebaliknya, janda tersebut mempersembahkan uang seharga 2 peser atau 1 duit. 2 peser itu lepton, adalah kepingan mata uang terkecil
senilai 1/8 sen. Sedangkan satu duit adalah kondrantes, yaitu kepingan mata uang Romawi senilai 1/4 sen. Artinya mau menegaskan bahwa itu uang terkecil dalam persembahan. Tetapi 2 peser untuk orang Romawi saat itu adalah jumlah uang untuk hidup pribadi dan keluarganya. Artinya janda miskin ini memberikan jumlah uang untuk hidup satu harinya di dalam bait Allah. Anda bisa nggak memberikan jumlah uang Anda, gaji Anda 1 bulan dalam peti persembahan atau kolekte? Udah tidak pernah berpikir lagi janda ini bahwa saya bagaimana untuk makan saya. Nah, inilah yang diangkat oleh Yesus. Yesus mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan, tetapi Yesus mengukur dari kasih, pengabdian, dan pengorbanan yang terkandung di dalamnya. Janda ini telah mempersembahkan jumlah yang paling kecil, tapi justru berharga daripada semua persembahan lainnya yang diberikan oleh orang-orang kaya dengan jumlah yang besar. Sebab janda yang miskin mempersembahkan semua yang ada daripadanya. Poin pertama, intensio pura, maksud yang murni. Yang kedua adalah non multa sed multum, artinya bukan banyaknya tetapi mutunya. Bukan banyak tetapi mutu. Dan inilah yang diwartakan Yesus ketika memuji janda miskin di bait Allah. Dikatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Maka kalau mau merefleksikan tentang bagaimana persembahan itu hadir dalam hidup kita, maka saya mengatakan memberikan persembahan itu bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk kita yang hadir di sini. Tidak usah menunggu tua, tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu jaya untuk bisa memberi persembahan. Karena apa? Karena Tuhan melihat bukan pertama-tama berapa kuantitas jumlah, tetapi Tuhan itu melihat berapa kualitas ketulusan pemberian dari kita. Maka kalau mau ditarik lebih realita, pertanyaan-pertanyaan, apakah 10.000 uangku itu menjadi besar atau kecil, Romo? Tergantung. Kalau 10.000 itu dipersembahkan kolekte oleh anak misdinar yang ternyata sebulannya dapat uang saku 20.000, besar. Tapi 10.000 bagi Anda yang punya penghasilan 20 juta sebulan, besar apa kecil? Jawablah sendiri. Maka jumlah bukan menjadi sebuah takaran oleh guru kita, tetapi kualitas pengorbanan dan kasih dalam memberikannya. Maka kalau Yesus mengajak untuk melihat kualitas ketulusan pemberian, maka saya mau menawarkan ada 2 tas yang bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Tas yang pertama adalah totalitas, keseluruhan. Pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi apa? Tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali kita hanya memberi dari kekayaan kita, dan hal itu tidak meminta pengorbanan. Sebaliknya, pemberian janda itu menuntut segalanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Tas yang pertama, totalitas, keseluruhan. Tas yang kedua adalah loyalitas, pengabdian. Guru kita menilai pekerjaan atau pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilan. Dicatat baik-baik ini. Guru kita, Yesus, tidak melihat pekerjaan pelayanan kita itu berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya. Tetapi
berdasarkan kadar pengabdiannya, berdasarkan kadar imannya, berdasarkan kadar kasih yang tulus yang terlibat atau yang dilibatkan di dalamnya. Maka 2 poin ini yang saya mau ajak refleksikan hari ini. Maka apa yang bisa kita bawa pulang? Yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman, mari kita berjuang untuk mempunyai yang namanya intensio pura, maksud yang murni, maksud yang baik, bukan banyak intensio pura-pura dalam segala macam pelayanan kita. Mungkin dalam hidup ini ketika Anda memulai perbuatan baik atau pelayanan, Anda punya maksud yang baik, intensio pura. Tetapi jalan perjalanan karena tidak dibarengi dengan sebuah refleksi dan pemerenungan yang baik, intensio pura itu berubah menjadi intensio pura-pura. Dan itu sebetulnya Anda bisa lihat dalam pengalaman hidup menggereja, dalam hidup keluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berlingkungan. Banyak konflik-konflik yang terjadi karena apa? Karena intensionya sudah berubah menjadi intensio pura-pura. Waktu yang Tuhan berikan untuk pelayanan itu berubah menjadi sebuah status dan jabatan sosial yang harus dipertahankan. Maka refleksi Paulus itu ketika ditanya, rahmat terbaik apa yang Tuhan yang engkau terima dari pelayananmu? Jawaban Paulus sangat sederhana. Jawabannya adalah rahmat, kesempatan untuk bisa terus melayani dan mengabarkan kabar sukacita. Kesempatan itu yang disyukuri oleh Paulus, bukan rahmat yang lainnya yang sebetulnya menyusul atau masuk ketika kita mempunyai intensio pura, maksud yang baik. Maka yang pertama, refleksikan hidupku sampai hari ini dalam segala macam gerak pelayananku, banyak intensio pura yang murni atau banyak yang pura-pura. Gampangnya itu banyak hidden agenda, agenda yang terselubung di balik setiap pelayanan kita. Efeknya apa? Sebetulnya Anda bisa menilai. Sudah mulai konflik, sudah mulai menjatuhkan orang lain, sudah saling menghina, itu kan bukan yang murni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak, ini agak berat sebenarnya sih. Bagaimana kita mulai di mindset kepala kita tuh bukan jumlah, tetapi mutu. Anda bisa nih, kalau mau fair-fairan, saya bukan orang suka tersenyum sebetulnya. Jadi kalau saya senyum, itu sudah bermutunya tuh 2000 kali lipat. Pagi, wah itu beratnya minta ampun. Saya ketawa suka, tapi senyum, saya berat. Maka kalau saya tersenyum kepada Anda, oh gampang, Romonya bisa tersenyum. Enggak, Romo hari gampang tersenyum. Hehehe. Saya untuk menarik saraf urat senyum saya itu perjuangan. Tapi kalau Anda minta saya untuk tertawa lebar dan keras, saya jagonya. Dari hal ini saya mau mengatakan apa? Kadang-kadang pengorbanan dan mutu itu orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya kita. Maka mari kita berikan pengorbanan dan mutu yang terbaik, bukan yang cuma sekedar tampak dalam hidup harian kita. Semoga dipahami, semoga berguna untuk Anda. Bawa pulang, pakai cermin besar, gampangnya, bukan cerminan yang tembus ya, cermin yang di belakangnya ada lapisan perak, supaya apa? Supaya Anda bisa ngaca. Tuhan, saya sudah punya intensio pura belum? Belum, kamu parah. Ya udah, saya sudah banyak memberikan jumlah yang dalam pengorbanannya banyak atau cuma sekedar jumlah dari kelebihan saya? Belum. Mari berjuang. Mari saling mendoakan supaya makin lama kita bisa menjadi murid yang baik dan setia. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang indah untuk kita semua, dan semoga buah-buah Ekaristi yang kita rayakan pada Ekaristi ini
sungguh membuat kita menjadi murid yang mau berjuang, menjadi murid yang baik dan setia. Maka mari kita hening sejenak.